September 2022 siang. Seperti biasa, sejumlah kabar mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Diamita dan sejumlah reporter kami di lapangan selama 1,5 jam ke depan. Inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama di Jawa Tengah, Tribuners. Satu-satunya korban tewas dalam kecelakaan karambol di ruas tol Pejagan atau Brebes Pemalang, Jawa Tengah merupakan alumni Universitas Negeri 11 Maret atau UNS Solo. Korban atas nama Muhammad Singgi Adika bahkan baru saja lulus pada bulan Juni 2022 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners akan disampaikan rekan Tara Wahyu Nur Fitriani, reporter dari Tribun Solo yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, selamat siang rekan Dea dan selamat siang Tribuners. Kabar duka datang dari Universitas 11 Maret atau UNS, di mana mantan alumninya yakni Muhammad Singgi Adika merupakan mahasiswa UNS jurusan Hubungan Internasional menjadi satu-satunya korban dalam kecelakaan beruntun di Tol Pejagan Brebes. Singgi sendiri diketahui baru saja lulus dari UNS pada bulan Juni lalu atau beberapa bulan setelah mengalami kecelakaan. Singgi diketahui saat sebelum meninggal dunia itu Singgi hendak melakukan perjalanan ke kota Solo. Hal tersebut diungkapkan oleh dosen Prodi HI Lukman Fahmi yang juga selaku dosen pembimbing dari almarhum dari Singgi. Fahmi mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kabar duka tersebut dari satu grup dengan Singgi. Pada saat itu dirinya dan teman seangkatan dengan Singgi tidak percaya jika korban yang mengalami kecelakaan di Tol Pejagan itu merupakan Singgi Adika atau mahasiswa dari Universitas 11 Maret. Namun setelah mengetahui kabar tersebut dari pihak keluarga, akhirnya para rekan-rekannya mengetahui bahwa korban tersebut merupakan Singgi dari UNS. Lukman sendiri mengatakan sebelum meninggal, Singgi baru saja membuka usaha di kota Solo, di mana usahanya tersebut merupakan sebagai supplier untuk bahan baku kafe. Menurutnya usahanya tersebut baru dibuka sekitar 1 bulan yang lalu, dan di mana saat perjalanan ke kota Solo atau saat terjadi kecelakaan tersebut, Singgi dikabarkan akan datang ke kafe dan hendak bertemu dengan teman-temannya. Bahkan Dea dan Tribuners, sebelum terjadi kecelakaan, Singgi juga sempat bermain game online bersama teman-temannya. Sebelum melakukan perjalanan ke kota Solo, Singgi sempat berpamitan dengan para teman sejawatnya itu, di mana dia ingin keluar dari game permainan dan hendak akan melakukan perjalanan ke kota Solo. Meski menjadi anak dari Kejaksaan Agung Intelijen, Singgi dikenal sebagai sosok yang sangat humble dan tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya mempunyai power di mana ayahnya seorang pejabat. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Tara Wahyu untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Mantan Menteri Agama Republik Indonesia periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan ucap duka atas meninggalnya Ketua Dewan Pers almarhum Asyumardi Azra. Menurutnya semasa hidup Asyumardi merupakan sosok yang sangat menginspirasi dan mencerahkan dalam hal ilmu. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Leon Wichal, reporter dari Warta Kota yang akan menyampaikan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Mantan Menteri Agama Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019, Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan ucapan duka cita terhadap Ketua Dewan Pers almarhum Asyumardi Azra. Menurutnya, almarhum merupakan orang yang besar dan tentu banyak sisi yang bisa diteladani dan juga diambil pelajaran baiknya. Saat ditemui di rumah duka perumahan Puri Laras 2, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Lukman mengatakan almarhum Asyumardi merupakan sosok yang sangat menginspirasi dan mencerahkan dalam hal ilmu. Menurutnya, banyak orang yang menilai almarhum merupakan seorang cendekiawan sejati. Almarhum merupakan akademisi tulen yang memang sama sekali tidak pernah tergoda dengan jabatan-jabatan di birokrasi atau di organisasi politik maupun di wilayah-wilayah politik praktis.
Lukman juga menilai bahwa almarhum dinilai selalu konsisten untuk tetap menekuni dunia akademik. Hal itu terbukti dari kiprah almarhum sepanjang hidupnya hingga almarhum Azumardi mengembuskan nafas terakhirnya. Lukman kagum dengan sosok almarhum yang tetap berorientasi bagaimana keindonesiaan tetap dibangun. Almarhum Azumardi juga dinilai merupakan sosok yang dapat berkontribusi secara positif bagi Indonesia dan dunia. Diketahui Azumardi Azra meninggal di Malaysia karena penyakit jantung. Cendekiawan Muslim itu terkena serangan jantung dalam penerbangan menuju Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu tanggal 17 September tahun 2022 dan beliau sempat dirawat di Rumah Sakit Serdang Selangor, Malaysia hingga pada akhirnya hari Minggu almarhum mengembuskan nafas terakhirnya dan tepat kemarin Senin sekira pukul 10:30 jenazah diterbangkan dari Malaysia dan tiba di rumah duka dan baru saja tadi pagi sekira pukul 10 pagi almarhum sudah disemayamkan atau dimakamkan di tempat peristirahatan terakhir di TMP Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Demikian informasi, kembali kepada rekan Dea di studio. Baik, Tribuners rekan Leon juga sudah melakukan wawancara bersama mantan Menteri Agama RI periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin. Berikut liputannya. Almarhum itu orang besar, tentu banyak sisi-sisi yang bisa kita teladani, yang bisa kita ambil pelajaran darinya karena beliau sangat menginspirasi, selain juga sangat mencerahkan. Tapi yang pasti semua orang mengatakan bahwa dan juga bagi saya bahwa beliau itu adalah cendekiawan sejati. Jadi akademisi tulen yang memang sama sekali tidak pernah tergoda dengan jabatan-jabatan di birokrasi atau di organisasi politik atau di wilayah-wilayah politik. Binary option yang menjerat Doni Salmanan menjadi terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Kalau demikian, Doni Salmanan yang menjadi terdakwa tidak menghadiri sidang secara langsung, ia mengikuti persidangan secara daring di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pada persidangan hari kemarin, terdapat 2 orang kameramen dan video editor Doni Salmanan dihadirkan sebagai saksi, yakni Ridho dan Agung. Menurut keduanya, Doni Salmanan memiliki 2 akun YouTube, yakni yang pertama Doni Salmanan yang diisi dengan konten keseharian Doni Salmanan, seperti memamerkan kendaraan-kendaraan mewah Doni Salmanan hingga berbagi ataupun bagi-bagi uang Doni Salmanan, dan satu lagi yakni akun yang bernama King Salmanan. Adapun King Salmanan ini diisi dengan konten trading ataupun trader di Quotex. Ridho mengaku mengetahui ataupun mengenal Doni Salmanan pada tahun 2001 saat melakukan San Mori di Kota Bandung. Lalu ia berkontak ataupun intens sehingga ia menjadi berkomunikasi intens, maksudnya sehingga ia menjadi editor ataupun kameramen Doni Salmanan. Walau demikian, Ridho mengaku hanya menjadi kameramen ataupun mengambil gambar Doni Salmanan saat melakukan ataupun membuat video tentang kehidupan sehari-harinya, memamerkan kekayaannya hingga berbagi uang ataupun giveaway lainnya. Adapun terkait konten trading ataupun trader yang dilakukan Doni Salmanan, kerap kali direkamnya sendiri oleh Doni Salmanan ataupun Ridho hanya mengeset ataupun menyetelkan kamera dan Doni Salmanan lah yang langsung melakukan rekaman sendiri. Ridho mengaku ia hanya mengedit video-video yang telah direkam oleh Doni Salmanan menjadi video yang berdurasi 10 hingga 20 menit.
untuk diupload di akun YouTube Ging Salmanan. Ridho mengaku mulai bergabung dengan Doni Salmanan, ia diberi upah ataupun gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan, namun terus meningkat hingga mencapai 10 juta rupiah per bulannya. Begitu juga dengan Agung. Agung mengaku hanya mengedit konten-konten hasil rekaman ataupun hasil pengambilan gambar dari Ridho yang merupakan keseharian Doni Salmanan, konten bagi-bagi hingga memamerkan kendaraannya. Dan Agung ini mulai bergabung digaji sebesar 6 juta rupiah sampai akhirnya 8 juta rupiah setelah 4 ataupun sampai 6 kali gajian. Keduanya mengaku tidak mengetahui pekerjaan Doni Salmanan sebagai afiliator. Mereka hanya mengetahui Doni Salmanan sebagai YouTuber, trader, dan influencer. Sebelumnya, kuasa hukum Doni Salmanan mengaku saksi-saksi yang telah dihadirkan di Pengadilan Negeri Balai Bandung menguntungkan pihaknya karena mengakui bahwasannya saat trader ia mengetahui kerugian ataupun mengetahui resiko saat melakukan trading di akun Quotex tersebut bisa menghasilkan uang dan bisa rugi. Nah, walau demikian jaksa penuntut umum mengungkapkan hal tersebut wajar saja diakui oleh kuasa hukum Doni Salmanan, tapi hasil persidangan nanti yang akan menentukan terkait kasus binary option yang menjerat terdakwa Doni Salmanan. Adapun sidang selanjutnya akan digelar hari Kamis mendatang. Ya, begitu Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih rekan Lutfi Ahmad untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Masih di Jawa Barat, Tribuners, ribuan buruh dari Aliansi Pekerja atau Buruh Bogor, yakni APB2, memenuhi depan kompleks pemerintahan Kabupaten Bogor. Aksi yang dilakukan APB2 untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Sejumlah tuntutan disampaikan para buruh di sana. Apa saja terkait tuntutan tersebut, Tribuners, akan disampaikan rekan Amar, reporter dari Tribun Bogor yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022, gelombang penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi di Kabupaten Bogor masih terus terjadi. Nah, pada hari kemarin itu ada ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Bogor atau APB2 menggelar aksi damai di depan komplek pemerintahan Kabupaten Bogor. Nah, berdasarkan surat pemberitahuan bahwa terdapat 16 serikat pekerja yang tergabung dalam aksi hari itu dan masa aksi yang tertuang sekitar 5.000 orang. Dari pantauan Tribuners, aparat keamanan pun sudah bersiaga sejak masa yang mulai tiba sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat juga Kapolres Bogor AKBP Imanuddin dan Dandim 0621 Letkol Kap Ganjar Ruskandara pun turut mengamankan jalannya aksi. Ada sekitar 700 personil gabungan yang terdiri dari BRIMOB, TNI, Satpol PP, kemudian dari Disub Kabupaten Bogor yang bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Adapun 4 tuntutan yang dibawakan oleh para buruh ini ialah yang pertama menetapkan kenaikan UMK tahun 2023 sebesar 13%. Kemudian tuntutan kedua yaitu menetapkan kenaikan upah masa kerja di atas 1 tahun sebesar 13%. Dan yang ketiga membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Yang keempat ya mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, perwakilan masa aksi ini bertemu dengan PLT Bupati Bogor untuk beraudiensi terkait tuntutan yang disampaikan. Namun hingga saat ini belum adanya hasil keputusan dari
audiensi kemarin dan Partai Bupati Bogor juga belum menetapkan kesimpulan dari audiensi kemarin, begitu rekan Dea yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih rekan Amar untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya di Provinsi Bangka Belitung. Para penambang timah mengatasnamakan melakukan aksi demo di halaman kantor Bupati Belitung Timur. Mereka menuntut kejelasan masalah wilayah pertambangan rakyat atau WPR dan calon petani dan calon lokasi atau CPCL perkebunan plasma kelapa sawit. Guyuran hujan tak menyurutkan mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Terkait demonstrasi ini, Tribuners, akan disampaikan rekan Vine Febriani, reporter dari Pos Belitung yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Saya akan melaporkan kemarin pada tanggal 19 bulan September 2022 dari pukul 9.30 WIB itu sudah banyak terdapat para penambang yang diatasnamakan dengan Aliansi Masyarakat Penambang Kabupaten Belitung Timur. Mereka sudah memenuhi di depan kantor DPRD Belitung Timur. Sebanyak ribuan para aliansi tersebut, tak lama mereka menyuarakan audiensi mereka kepada Ketua DPRD. Para korlap, terdapat 5 korlap yang merupakan perwakilan dari 5 kecamatan. Mereka berhasil masuk ke ruang rapat kantor DPRD. Namun pada saat masuk mereka menunggu kehadiran Bupati, tapi Bupati tak kunjung datang di dalam rapat tersebut. Bahkan Bupati sudah ditelepon langsung oleh Ketua DPRD, namun tidak ada respon. Nah, karena hal tersebut, para korlap yang menjadi perwakilan para aliansi untuk masuk ke ruang rapat, mereka merasa marah karena sudah dijanjikan bahwa 10 hari setelah mereka menyampaikan aspirasinya, janjinya Bupati akan mendengarkan audiensi mereka. Namun Bupati sampai saat kemarin tidak ada mendengarkan audiensi mereka. Nah, setelah itu para korlap keluar dari ruang rapat DPRD. Ketua DPRD Belitung Timur pun ikut turun untuk mengikuti para korlap dan aliansi menuju kantor Bupati di bawah derasnya hujan pada saat itu. Setelah sampai di kantor Bupati, ternyata Bupati tidak ada di kantornya. Katanya Bupati sedang berada di rumah sakit, namun sedang perjalanan menuju kantor. Setelah sekitar 20 menit ditunggu, ternyata Bupati tak kunjung datang ke kantor, sehingga yang turun itu merupakan sekretaris daerah untuk mewakili penyampaian sikap dari pemerintah daerah, yaitu Ikhwan Fahrozi. Beliau mengatakan pihak pemerintah daerah sudah ada sikap, namun memang dia juga mengucapkan minta maaf kepada para aliansi yang mendemo pada saat itu atas tidak hadirnya Bupati. Nah, jadi poin-poin yang akan disuarakan oleh para aliansi penambang ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama, mereka mendesak Gubernur Provinsi Bangka Belitung segera menetapkan wilayah pertambangan rakyat atau WPR khususnya di Belitung Timur. Yang kedua, mereka meminta solusi terkait lokasi yang dapat ditambang sembari WPR ditetapkan. Selanjutnya, mereka meminta stabilitas harga biji timah yang wajar. Dan juga mereka meminta komitmen penuh pemerintah Kabupaten Belitung Timur khususnya mendukung pertambangan rakyat sehingga masyarakat dapat menambang dengan tenang dan aman. Yang terakhir, mereka juga meminta kepada Polres Belitung Timur usut tuntas masalah calon petani dan calon lokasi atau CPCL perkebunan plasma kelapa sawit. Nah, dari audiensi yang mereka sampaikan tersebut, itu sudah terdapat sikap-sikap yang memang kemarin diwakili oleh sekretaris daerah, yaitu
Yang pertama, pemerintah sudah berkoordinasi dengan mengirim surat langsung kepada Direktur Jenderal Minerba, Kementerian ESDM Republik Indonesia, dan PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan usulan bahwa WPR seluas plus minus 911 hektar. Nah, pada prinsipnya, pemerintah daerah khususnya di Belitung Timur mendukung usaha ekonomi masyarakat Belitung Timur, namun tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu, rekan Dea. Seorang bocah perempuan berusia 12 tahun di Medan, Sumatera Utara menjadi korban dugaan eksploitasi seksual hingga terinfeksi HIV/AIDS. 3 pelaku merupakan orang terdekat dan mirisnya satu di antaranya merupakan kekasih dari ibu korban. Hingga kini kasus ini masih bergulir di meja penyidik kepolisian. Untuk laporan lengkapnya terkait update penyidikan kasus ini, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Medan. Kami sudah terhubung dengan rekan Freddy di sana. Silakan rekan. Ya, baik, Dea, kasus dugaan pelecehan ini masih Halo, rekan Freddy. Halo? Ya, bisa lebih dijelaskan kembali untuk suara Anda? Ya, halo Dea. Ya, silakan rekan. Jadi kasus ini sebenarnya mencuat dalam pekan ini karena bocah atau anak berusia 12 tahun itu diduga dieksploitasi atau dijual dan diperkosa oleh keluarga dekatnya. Nah, sampai akhirnya anak itu divonis mengidap penyakit HIV oleh pihak rumah sakit. Nah, kemudian pihak dari keluarga dan organisasi di Medan itu melaporkan kasus ini ke Polrestabes Medan karena adanya dugaan eksploitasi atau perdagangan anak di bawah umur hingga mengakibatkan bocah berusia 12 tahun itu mengidap HIV. Nah, untuk perkembangan dari polisi sendiri sudah meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Nah, polisi mengatakan bahwa dugaan eksploitasi itu sampai saat ini belum ditemukan, tetapi untuk dugaan pemerkosaan itu polisi itu menemukan bukti yang cukup, tapi untuk penetapan tersangka itu belum dilakukan. Jadi Dea, kasus ini bermula itu ketika bocah berusia 12 tahun itu inisial JA itu diduga telah diruda paksa oleh pacar dari ibunya, karena saat itu si JA ini sempat tinggal dengan ibunya. Nah, ibunya ini sudah berpisah dengan suaminya, jadi ibunya itu pacaran lagi dan mereka tinggal serumah dengan pacar ibunya. Nah, disinilah dugaan pemerkosaan itu pertama kali terjadi yang dilakukan oleh pacar ibunya. Kemudian selang beberapa tahun kemudian dia pindah tinggal ke ayahnya dan ke rumah neneknya begitu. Nah, dugaan eksploitasi atau perdagangan anak ini diduga terjadi di sini yang diduga dilakukan oleh adik neneknya. Jadi dugaannya adalah si JA ini dijual ke pria hidung belang sampai akhirnya itu mengidap atau terjangkit penyakit HIV. Nah, untuk kondisi JA sendiri, polisi mengatakan kondisinya sudah mulai membaik dan sudah berangsur pulih karena memang sebelumnya itu sempat dikabarkan bahwa terinfeksi ya.
di tenggorokan, perut, dan organnya itu terjamur karena terjangkit HIV. Begitu deh. Baik, terima kasih banyak rekan Freddy untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari PSK Satreskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa selengkapnya. Untuk proses penyidikannya saat ini sudah 8 orang saksi yang kami lakukan pemeriksaan. Untuk perbuatan cabul sudah dalam proses penyidikan. Kami upayakan secepatnya untuk segera kami tuntaskan. Proses pemeriksaan para saksi pun sampai saat ini masih berjalan. Untuk kondisi si anak saat ini sudah mulai membaik karena sudah ditangani dengan baik itu juga dari pihak rumah sakit dan juga dari pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Kita juga mohon doa dari rekan sekalian supaya kondisi anak semakin hari semakin baik sehingga proses penanganan perkaranya pun dapat segera kami tuntaskan. Bang, berarti sejauh ini prosesnya udah naik ke sidik? Sudah. Sudah ada yang ditetapkan Belum sebagai tersangka, Bang? Belum. Masih 8 orang ya, Bang, yang diperiksa? Ya, sudah 8 orang yang kami lakukan pemeriksaan. Nanti Hubungan pria sesama jenis menyumbang peningkatan angka penularan HIV di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Menurut data Dinas Kesehatan Gresik, temuan kasus HIV tahun 2021 sebanyak 65 pasien. Sedangkan tahun ini meningkat menjadi 105 pasien. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jatim, ada rekan Willy Abraham yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Angka peningkatan kasus HIV di Kabupaten Gresik ini mengalami peningkatan di tahun 2022 ini ya. Dari sebelumnya hanya 65 pasien, saat ini sudah mencapai 105 pasien HIV. Ada peningkatan 40 pasien di tahun 2022 ini. Dan mayoritas adalah disumbang oleh lelaki, seks dengan lelaki ya. Ini menjadi cukup tinggi menyumbang kasus HIV di Kabupaten Gresik. Terus kemudian disusul wanita pekerja seks komersial yang melakukan hubungan seks. Ini juga menyumbang HIV di posisi kedua. Dan yang terakhir di posisi ketiga adalah sesama pengidap penyakit HIV. Akibatnya saat ini ada 105 pasien dan mereka harus menjalani pengobatan, mengonsumsi obat dan lain sebagainya. Ini bisa dilaksanakan di 11 rumah sakit dan 32 puskesmas yang ada di Kabupaten Gresik. Seperti itu Dea. Baik, terima kasih rekan Willy Abraham untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Tribuners, Polresta Samarinda kembali berhasil mengungkap kasus perjudian online jenis slot. Sindikat perjudian online ini dilakukan dengan berkedok warung internet atau warnet yang berada di kota Samarinda. Dari pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan 3 pelaku. Untuk laporan lengkapnya akan dilaporkan rekan Rita Lavenia, reporter dari Tribun Kaltim di sana. Silakan rekan Rita. Ya, selamat siang Dea dan Tribuners. Rekan Dea dan Tribuners, dapat saya sampaikan dalam pengungkapan ini ada 3 tersangka yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Masing-masing mereka adalah TS, AM, dan NR. Nah, Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli menjelaskan bahwa setiap harinya ketiga pelaku tersebut akan menyewa lapak di warnet untuk bermain judi slot ini, di mana setelah mendapatkan tempat, mereka akan membayar suatu jumlah atau sering kita dengar dengan istilah top up ya, Dea dan Tribuners, baru mereka bermain judi. Nah, seperti disebutkan di awal, kepolisian berhasil mendapatkan beberapa akun dan situs judi online ini. Di antaranya ada akun, ada situs
judi lawas toto yang diamankan yang dimainkan oleh pelaku AM dengan akun Jamal 1204. Lalu situs Mega 338 yang dimiliki oleh NR dengan nama akun Rini 0509 dan situs Slop 777 atau 777 yang dimainkan TS dengan username Kencang 777. Nah, selain itu ada pula 2 kartu ATM, 3 lembar resip pembelian pulsa, dan 3 set PC yang turut diamankan dari warnet tersebut, ya, dan Tribuners. Nah, atas perbuatannya sendiri, ketiga pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara, ya, dan Tribuners. Dan sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman apakah mungkin masih ada ya komplotan-komplotan para pemain judi oleh jenis slot ini, Tribuners, dan ya. Intinya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rita Lavenia di Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Aksi pembunuhan menggegerkan warga Dusun Sidodadi, Desa Pendada, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Seorang anak tega menghabisi nyawa ayah kandungnya karena kesal korban memiliki banyak utang. Pelaku lantas menyerahkan diri ke polisi usai melakukan pembunuhan. Terkait kronologi kejadian ini akan dilaporkan reporter Tribun Sulbar. Kami sudah terhubung dengan rekan Egy Sugianto. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Dea Mita di studio. Baiklah, dapat saya laporkan bahwa memang betul peristiwa pembunuhan terjadi di Dusun Sidodadi, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, di mana pelakunya Mursalin tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri, Yunus 60 tahun, dan pelaku Mursalin sendiri telah diamankan di Polres Pasangkayu. Ini juga kejadian ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Pasangkayu, yaitu Ibtu Ronald Suhartawan. Dijelaskan bahwa kronologis kejadian ini di mana saat itu pelaku baru saja pulang dari panen sawit. Setibanya di rumah, pelaku sempat ditegur korban, yaitu ayah kandung dari pelaku tersebut. Dalam tegurannya itu awalnya menggunakan bahasa kasar, yang menggunakan bahasa daerah Bugis, disebutkan laogere ko, artinya saya potong ko. Disitulah pertikaian cekcok mulai terjadi, dan ini juga disaksikan oleh Riri, istri dari Mursalin. Keduanya cekcok ini si pelaku menggunakan parang, sementara korban ini juga dilaporkan menggunakan tombak. Singkatnya, saksi lain yaitu tetangga korban dan pelaku ini bernama Sudirman melihat korban lari ke kolong rumahnya. Disitulah korban Yunus tergeletak. Dan peristiwa ini juga sudah ditangani langsung oleh Polres Pasangkayu. Tim Inafis sudah melakukan visum. Dan informasi perkembangan terbaru Tribuners bahwa korban pembunuhan anak atau ayah yang menjadi korban ini dapat kami informasikan bahwa sudah dimakamkan di Desa Pedanda. Demikian yang dapat saya laporkan. Kembali ke Anda, Dea, di studio. Baik, Tribuners, rekan Egy juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Reskrim Polres Pasangkayu itu Ronald Suhartawan. Berikut liputannya. Update berita terbaru, yaitu kami sudah terima laporan polisi dari adik tersangka, yaitu anak kedua dari korbannya tersebut, sudah melaporkan kepada kami dan sudah kami lakukan penetapan tersangka gelar perkara terhadap tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap bapaknya. Kemudian untuk barang bukti sudah dinaikkan ke petunjuk, yaitu menjadikan 2 alat bukti yang bisa menjerat bahwa tersangka tersebut bisa ditahan, rekan-rekan. Dan tersangka sekarang sudah
kami amankan dan sudah kami tahan tadi malam. Ya, kondisi terkini di TKP seperti apa, Pak? Untuk di TKP sudah kami lakukan olah TKP, kemudian untuk korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarganya sekitar jam 10.00. Ya, untuk ancaman hukumnya sendiri, Pak? Untuk ancaman hukuman kami pasangkan pasal 338, yaitu ancaman hukuman 15 tahun, maksimal 15 tahun. Beralih ke Provinsi Banten, Tribuners, ratusan jasad ditemukan masih utuh saat pembongkaran makam di wilayah Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Bahkan ada satu jasad wanita remaja yang sudah dikubur selama 53 tahun, masih dalam keadaan benar-benar utuh dan wangi. Pembongkaran makam ini sendiri dilakukan untuk proses pemindahan. Seperti apa, Tribuners, informasinya dan juga situasi di sana akan dilaporkan rekan Sopian, reporter dari Tribun Banten. Silakan, rekan. Halo, rekan Sopian. Mohon maaf, Tribuners, terjadi kesalahan teknis. Kita menuju informasi berikutnya terlebih dahulu di Banten. Jumlah angka kematian bayi di Kota Serang pada Januari sampai September tahun 2022 ini mencapai 23 bayi. Karena itu, Dinas Kesehatan setempat akan menambah jumlah tahapan pemeriksaan guna meminimalisir terjadinya kematian pada ibu dan anak saat melahirkan. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Banten, ada rekan Milda Niati. Silakan dengan informasi Anda. Halo, rekan Milda. Halo rekan Dea, ya selamat siang Tribuners. Maaf, dapat melaporkan dari reporter Tribun Banten bahwa tingkat kematian bayi di Kota Serang per Januari sampai bulan September tahun 2022 berjumlah sekitar 23 bayi. Sementara jumlah kematian bayi pada tahun 2021 per Januari sampai Desember mencapai 28 bayi. Hal ini menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang dikhawatirkan akan jumlahnya akan bertambah lantaran per September saja sudah mencapai angka 23 bayi. Sementara itu untuk angka kematian ibu bayi di Kota Serang sendiri pada tahun 2022 per Januari sampai bulan September ini sudah mencapai 17. Sementara kematian ibu pada tahun 2021 sendiri per Januari sampai bulan Desember itu sudah mencapai 17. Pihak Dinas Kesehatan Kota Serang, Hasanuddin, mengingatkan bahwa hal itu menjadi kekhawatiran bagi pemerintah Kota Serang, sehingga pihaknya
menghimbau kepada para ibu hamil dan juga pihak puskesmas agar mereka sigap dalam menangani para ibu hamil agar mereka segera tertangani di puskesmas terdekat begitu rekan Dea. Sementara itu juga adapun kendala akibat adanya kematian bayi ini sendiri akibat kurang sigapnya tertangani di rujukan dari rumah sakit yang ada di Kota Serang. Begitu rekan Dea yang dapat dilaporkan dari reporter Tribun Banten. Baik, terima kasih rekan Bella Daniati untuk laporan Anda dari Banten. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya di Aceh Tribuners. Sejumlah pedagang kaki lima atau PKL yang masih berjualan di bahu jalan di pasar Silimem, Aceh Besar kembali ditertibkan. Penertiban dilakukan Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Besar karena mengganggu pengguna jalan lainnya. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan reporter Serambi News. Ada rekan Indra Wijaya di sana, silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Cedra dapat kami Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat siang Tribuners, dapat kami sampaikan Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Besar kembali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pasar Selimum, Kabupaten Aceh Besar pada Senin pagi kemarin. Penertiban itu dilakukan dalam rangka penegakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang menggunakan akses fasilitas umum yang berada di bahu jalan di sekitaran pasar tersebut. Nah, selain di sekitar Pasar Selimum tersebut, Kasat Pol PP Aceh Besar Muhajir mengatakan pihaknya juga melakukan penertiban terhadap sejumlah pedagang kaki lima yang berada di kawasan Lambaru, Aceh Besar. Nah, penertiban itu dilakukan bukan semata-mata pihak dari Satpol PP Aceh Besar menghambat bagi para pedagang untuk mencari nafkah. Namun, pihaknya mengatakan bahwa dari Pemkab Aceh Besar memang sudah menyediakan tempat-tempat khusus di mana para pedagang itu bisa berjualan. Tidak serta-merta setiap bahu jalan yang berada di kawasan baik Pasar Selimum maupun area Bundaran Lambaru dapat diletakkan lapak-lapak pedagang di sana. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Indra Wijaya untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Banten, Tribuners. Ratusan jasad ditemukan masih utuh saat pembongkaran makam di wilayah Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Bahkan ada satu jasad wanita remaja yang sudah dikubur selama 53 tahun, masih dalam keadaan benar-benar utuh bahkan wangi. Pembongkaran makam ini sendiri dilakukan untuk proses pemindahan. Dan seperti apa informasi serta kondisi di sana, Tribuners, akan dilaporkan rekan Sopian, reporter dari Tribun Banten. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea melaporkan dari Cilegon. Telah ditemukan ratusan mayat masih dalam keadaan utuh saat kegiatan relokasi makam yang dilakukan oleh perusahaan kimia di Kota Cilegon, di mana relokasi makam tersebut di Cilodan, di lingkungan Cilodan, Kelurahan Gunung Sugi, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Kegiatan itu berlangsung selama 8 hari dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 2 September lalu ya, yang dipindahkan ke Desa Grogol, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Ya. Pengurus relokasi makam Cilodan Mahrij mengatakan sebanyak kurang lebih dari 319 jenazah yang dipindahkan, ada 152 jenazah yang keadaannya masih utuh. Sungguh memang itu keajaiban, artinya kembali lagi kepada masing-masing keyakinan masyarakat semuanya. Yang mengaku ada salah satu jenazah berusia remaja, ya, perempuan berusia remaja yang masih utuh dan wangi. Dan menyatakan dan Mahrij mengatakan pemindahan jenazah itu sudah kesepakatan bersama, ya, urusan masyarakat dan keluarga jenazah yang dipindahkan. Sementara Lurah Gunung Sugi Rustam Effendi membenarkan aktivitas kegiatan tersebut yang dilakukan di wilayahnya. Menurutnya kondisi makam tersebut sudah berumur puluhan tahun. Ya. Rustam mengungkapkan wilayah Cilodan dulunya
merupakan wilayah yang banyak dihuni oleh para santri. Menegaskan lokasi makam itu juga atas dasar persetujuan keluarga atau ahli waris dari makam-makam wilayah tersebut. Demikian rekan Dela. Baik, Tribuners rekan Sofian juga sudah melakukan wawancara bersama Lurah Gunung Sugi, Rustam Effendi. Berikut liputannya kami tampilkan. 25 Agustus 2022, tepatnya itu pada hari Kamis. Pada hari pertama, info yang saya dapat adalah yang dipindahkan itu sebanyak 35 orang, dan terdapat dari 35 orang itu ada 16 orang yang masih utuh jasadnya. Di hari kedua, pada hari Jumat itu 35 orang yang dialihkan, dan terdapat 12 orang jasadnya juga yang masih utuh. Di hari Sabtu itu hari ketiga, 38 jasad yang dialihkan, terdapat 26 jasad yang masih utuh. Pada hari Minggu, kita bergeser ke Jawa Barat. Seorang warga desa Sukamantri, Bogor dibuat kaget dengan adanya ular kobra Jawa yang masuk ke dalam rumahnya. Petugas pemadam kebakaran sektor Jombas langsung sigap ke lokasi seusai dihubungi oleh warga tersebut. Petugas pun akhirnya berhasil mengevakuasi spesies hewan endemik di Pulau Jawa itu meski sempat dibuat kewalahan. Untuk laporan lengkapnya, Tribuners akan disampaikan reporter Tribun Bogor. Sudah ada rekan Renaldi yang siap dengan laporannya. Silakan rekan. Halo rekan Reynaldi. Halo rekan Rey, bisa mendengar kami di studio? Ada suaranya? Mohon maaf, Tribuners, kita menuju informasi berikutnya terlebih dahulu di Kalimantan Selatan. Sejumlah warga desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ramai-ramai datang ke kantor Bupati Tanbu. Kedatangan warga desa Betung ini untuk menuntut keadilan persoalan tanah garapan yang puluhan tahun digarap malah diserobot oleh orang lain. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Banjarmasin Pos, ada rekan Man Hidayat di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik rekan Dea, bisa kami laporkan untuk di Kabupaten Tanah Bumbu, puluhan masyarakat Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu mendatangi kantor Bupati untuk mendapatkan keadilan. Informasinya mereka menuntut keadilan terkait lahan yang diserobot oleh
orang lain yang sudah digarap puluhan tahun, namun ternyata tak kunjung dibuatkan sertifikat atau segel dari aparat desa. Informasinya mereka melihat ada beberapa yang sudah membuat segel dan bisa diloloskan, namun warga ini merasa tidak diloloskan oleh kepala desa, sehingga mereka nurut datang ke kantor bupati untuk meminta keadilan tersebut. Saat itu memang mereka tidak berhasil menemui Bupati Tanah Bumbu karena ada kesibukan lain, namun diarahkan ke asisten 2 dan di sana diadakan mediasi perwakilan dari masyarakat dan LBH, camat serta dari asisten 2 pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu Muhammad Ridwan. Di pertemuan tersebut berlangsung sekitar hampir 1 jam lamanya, dan hasilnya ternyata meminta untuk kembali dirapatkan atau dimediasi di tingkat kecamatan dengan melibatkan semua unsur agar tuntutan masyarakat itu bisa diselesaikan dengan aturan sesuai aturan hukum dan pertanahan yang ada di Indonesia ini. Informasinya 2 atau 3 camat akan mengadakan media yang lain masyarakat. Mungkin ya sekian yang bisa kami laporkan. Kami kembalikan ke studio. Baik, Tribuners, rekan Man Hidayat juga sudah melakukan wawancara bersama LBH Sipakatuwo. Ada Lamsakdir yang mewakili, berikut liputannya kami tampilkan. Desa kami udah 2 kali, terus dari LBH kami pun udah sekali, kecamatan udah sekali, dan keputusan di kecamatan jelas bahwa ketika mampu membuktikan turun ke lapangan berikan, mediasi di desa pun jelas mereka ketika mampu berikan, tapi pas di lapangan beliau mengakui tidak terbit juga itu letter C-nya. Jadi tidak ada kepastian hukum bagi masyarakat. Nah, optimis nggak nanti dalam pertemuan berikutnya nih, mediasi berikutnya ini akan menghasilkan titik terang? Optimis tidak optimis, tapi kami masih percaya dengan pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu. Bersama-sama kita mewujudkan Tanah Bumbu menuju Serambi Madinah. Kami masih sangat optimis ini akan dioptimalkan dan akan diberikan haknya kepada masyarakat. Karena kami ini meminta hak, bukan bukan meminta lahan lah. Kami hanya memperjuangkan hak kami. Ada langkah lain mungkin apabila ini nanti tetap deadlock? Kalau ini deadlock, kami mau tidak mau ultimum remedium kami. Seorang warga desa Sukamantri, Bogor, Jawa Barat dibuat kaget dengan adanya ular kobra Jawa yang masuk ke dalam rumahnya. Petugas pemadam kebakaran sektor Ciamas langsung sigap ke lokasi seusai dihubungi oleh warga tersebut. Petugas pun akhirnya berhasil mengevakuasi spesies hewan endemik di Pulau Jawa itu meski sempat dibuat kewalahan. Untuk kronologi kejadian ini, Tribuners akan dilaporkan. Reporter Tribun Bogor, kami sudah terhubung dengan rekan Reynaldi. Silakan dengan informasi Anda. Halo, rekan Reynaldi. Ya, baik Dea. Selamat siang rekan. Kembali terjadi kesalahan Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya terlebih dahulu di Sulawesi Barat. Lansia warga desa Sejati, Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah yang dilaporkan hilang kini telah ditemukan.
Korban atas nama Siti Nurdiah ditemukan di hutan dalam kondisi lemas serta badan menggigil. Siti ditemukan oleh tim gabungan dari BPBD Mamuju Tengah, Polsek Tobadak, aparat, serta masyarakat desa. Untuk kronologi kejadian dan juga bagaimana akhirnya korban bisa ditemukan akan disampaikan rekan Samsul Bahri, reporter dari Tribun Sulbar yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Terima kasih Dea dan Tribuners. Bisa kami informasikan bahwa benar telah terjadi peristiwa seorang warga Desa Sejati, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah ini menghilang pada Jumat 16 September 2022 sekira pukul 2 dini hari. Namun berhasil ditemukan oleh tim gabungan setelah menghilang sejak 3 hari di dalam sebuah hutan belantara yang berjarak sekitar 3 km dari rumah korban. Berdasarkan informasi dari warga tersebut bahwa nenek Siti Nurdiana ini, atau lebih dikenal dengan Nenek Diana ini, biasanya memang sering meninggalkan rumah. Namun tetap kembali. Namun pada saat menghilang pada Jumat lalu hingga sampai 3 hari Nenek Diana ini tidak kunjung kembali ke rumah, sehingga warga melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk melakukan pencarian. Jadi pada pencarian dilakukan sejak pagi kemarin Minggu bersama dengan tim reaksi cepat dari BPBD Mamuju Tengah dengan aparat kepolisian dari Polsek Tobadak beserta aparat desa dan masyarakat desa setempat. Akhirnya Nenek Diana ditemukan sekira pukul 12.45 di dalam hutan dengan kondisi badan lemas dan menggigil. Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yakni Pak Mustalib, bahwa kondisi yang dialami Nenek Diana tersebut ini karena tidak pernah makan dan menempuh jarak yang cukup jauh dengan kondisi tubuhnya yang sudah rentah sehingga kondisi badannya menggigil. Bahkan sempat ditemukan beberapa luka di bagian tubuh si Nenek Diana tersebut. Walaupun saat ditemukan memang kondisi Nenek Diana ini agak bingung, agak linglung begitu. Namun berhasil dikeluarkan dari dalam hutan dengan digendong secara bergantian oleh tim gabungan yang mencari Nenek Diana tersebut. Dan setelah ditemukan bahwa Nenek Diana ini sebelum ditemukan kemarin sempat ditemukan oleh warga, namun hanya sebatas paha. Dia hanya melihat paha. Jadi Tribuners, sempat kami dapat informasi bahwa ini ada sedikit mistis menurut informasi dari warga, bahwa sebelum ditemukan si Nenek Diana tersebut ini sempat warga melihat tubuh Nenek Diana hanya sebatas paha. Jadi warga mengejar, namun paha tersebut menghilang. Namun sekira hingga kemarin baru ditemukan secara utuh di dalam hutan dengan kondisi selamat. Dan Tribuners, bisa juga kami informasikan bahwa Nenek Diana ini berdasarkan keterangan warga setempat tidak memiliki sanak saudara di desa tersebut, namun hanya dia tinggal di rumah satu kampung yang merupakan warga transmigrasi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Anda. Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners, kami tampilkan keterangan dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Mamuju Tengah, Mustalib, selengkapnya. Pertamanya, kemarin jam-jam 4 sempat ambil kepala desa sama saya. Bilang ada orang hilang di Tobadak. Kita bilang sejak kapan? Dia bilang sudah 2 hari tidak ditemu. Sampai saya bilang juga kenapa terlambat melapor kepada kami. Tadi kemarin saya briefing sama teman melalui HP, sampaikan bahwa pagi-pagi kita akan berangkat menuju Tobadak 8 karena ada orang hilang. Alhamdulillah tadi
Kami berangkat naik dan sampai di atas, hampir saya katakan ada sudah sebahagian yang pasrah masyarakat karena saking capeknya mencari kesang tidak ketemu. Dengan pertolongan Tuhan dan kerja keras teman-teman BPBD beserta dengan TRC dan Kapolsek. Seorang warga desa Sukamantri, Bogor, Jawa Barat dibuat kaget dengan adanya ular kobra Jawa yang masuk ke dalam rumahnya. Petugas pemadam kebakaran sektor Ciamas langsung sigap ke lokasi selesai dihubungi oleh warga tersebut. Petugas akhirnya pun berhasil mengevakuasi spesies hewan endemik di Pulau Jawa itu meski sempat dibuat kewalahan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Reynaldi, reporter dari Tribun Bogor yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Silakan, rekan. Ya Allah. Baik, Tribuners, kami sudah kembali tersambung dengan rekan Reynaldi. Silakan dengan laporan Anda terkait kejadian ini. Ya, ya baik Dea, rekan Tribuners. Jadi memang kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 18 September 2022 kemarin. Jadi saat itu memang sang pemilik rumah yang berlokasi di desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu melihat dengan adanya seekor hewan melata. Jadi hewan melata itu merupakan salah satu jenis ular endemik yang berada di Pulau Jawa, yaitu ular kobra Jawa. Jadi saat itu memang sang pemilik rumah yang juga pelapor itu merasa panik ketika melihat ular tersebut dan langsung melaporkannya ke petugas pemadam kebakaran. Jadi yang menangani saat itu merupakan petugas pemadam kebakaran dari sektor Ciamas, yaitu Regu 3. Jadi saat itu memang petugas damkar pun cukup kesulitan untuk mengevakuasi ular kobra Jawa itu. Jadi memang karena untuk salah satu pertahanan ular kobra Jawa ini adalah menyemburkan bisanya yang langsung kepada orang ataupun pengganggunya. Jadi petugas damkar pun sangat berhati-hati dalam menanganinya. Jadi saat itu memang posisinya ular kobra Jawa ini berada di saluran air di rumah warga tersebut. Jadi memang evakuasi ini berjalan. Halo, rekan Rey.
Halo, rekan Rey? Iya, halo. Ya, bisa dilanjutkan tadi mulai dari bahwa ular ini sempat ada di saluran air warga tersebut. Iya, baik. Jadi rekan Tribuners, saat itu memang ular tersebut berada di dalam saluran air dan petugas damkar pun cukup kesulitan untuk merogohnya, untuk merogoh keluar ular tersebut. Jadi saat itu evakuasi berlangsung selama 30 menit dan petugas damkar pun merogoh-rogoh saluran air tersebut hingga akhirnya ular kobra Jawa ini keluar dari yang diduga sarangnya di dalam saluran air tersebut. Lalu setelah itu petugas damkar menggunakan capitan atau grab untuk menangkap ular tersebut dari kejauhan. Jadi karena memang ular ini memang merasa terancam saat itu, jadi petugas damkar pun sangat berhati-hati untuk menanganinya. Jadi hingga akhirnya pada sekitar pukul setengah 8 malam atau 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, petugas damkar berhasil mengevakuasi ular kobra Jawa itu di dalam rumah salah satu warga di Desa Sukamantri. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Reynaldi di Bogor untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Seorang pria bertato burung hantu spesialis maling sepeda motor di Ogan Komering Ulu berhasil dibekuk aparat Polsek Batu Raja Timur. Pria itu selama ini memperdaya calon korbannya dengan berpura-pura minta tolong diantarkan dengan sepeda motor milik korban. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan reporter Sriwijaya Pos, ada rekan Leni Juwita yang akan melaporkan. Silakan rekan. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dapat kami laporkan peristiwa tertangkapnya salah seorang pria bertato burung hantu bernama Agus Irawan, umur 23 tahun. Pria ini sudah merupakan target polisi untuk menangkap tersangka karena tersangka memang merupakan penjahat spesialis yang sudah cukup lama meresahkan masyarakat. Tersangka setiap beraksi melakukan tipu-tipu dengan cara sok akrab, sok kenal, sok dekat, kemudian menyapa korbannya, lalu pura-pura minta diantarkan ke suatu tempat, kemudian saat si korban itu sudah mengantarkan pelaku, kemudian pelaku mengajak korban berhenti di toko-toko atau di kedai-kedai, kemudian tersangka meminta bantuan korbannya untuk membelikan rokok atau cemilan lainnya. Di saat korban meninggalkan sepeda motornya itulah tersangka langsung membawa kabur sepeda motornya. Tertangkapnya tersangka ini setelah polisi dari jajaran Polsek Batu Raja Timur dipimpin AKP Hamid SH melakukan koordinasi dengan polsek di beberapa kabupaten tetangga. Perlu kita informasikan bahwa tersangka ini memang terkenal licin sehingga polisi susah untuk menangkap target lantaran target tidak bisa dilakukan check post. Setiap bepergian si tersangka selalu meninggalkan handphonenya sehingga sulit sekali untuk melacak keberadaan posisi tersangka. Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Danu Agus Purnomo SIK didampingi Kapolsek Batu Raja Timur AKP Hamid SH, kemudian bersama Kasih Humas AKP Saripudin SH, Saparudin SH, dan yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa tertangkapnya tersangka setelah polisi mendapat informasi bahwa tersangka saat itu berada di salah satu kabupaten di kabupaten tetangga, tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di salah satu desa, namanya Desa Waihalom. Nah, di situ tersangka biasa menjual hasil kejahatannya berupa sepeda motor. Nah, bermodalkan hasil informasi tersebut, Kapolsek Batu Raja Timur langsung memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengejaran. Saat itu tersangka sedang berada di tempat persembunyiannya. Butuh waktu 8 jam, barulah polisi berhasil memancing tersangka untuk keluar dari persembunyiannya. Saat itu tersangka sedang mau berbelanja di salah satu
salah satu swalayan di kota tersebut, di desa tersebut, kemudian dilakukan penangkapan. Di sisi lain, menurut pengakuan tersangka, barang-barang kejahatan itu sudah dijual ke calon-calon pembelinya yang ada di Kabupaten Agam Timur. Setiap melakukan kejahatan, menurut tersangka, barang-barang ini dibuang atau dijualnya ke Desa Waihalom dengan harga berkisar 4 juta per sepeda motor. Untuk berpoya-poya, diantaranya pergi ke tempat-tempat KPKP, tempat-tempat yang kiranya merupakan tempat-tempat yang seperti klub malam dan lain sebagainya. Sampai saat ini, polisi sudah berhasil mengungkap 5 laporan kejahatan yang sudah dilakukan tersangka. Semuanya sepeda motor jenis bis yang dijual dengan harga 4 juta. Kepada polisi, tersangka mengaku bahwa kejahatan itu dilakukannya sendirian. Demikian, rekan Dea, kembali ke studio. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama pelaku dan juga Kapolsek Batu Raja Timur AKP Hamid SH selengkapnya. Video turun beli rokok ke warung, langsung aku bawa motor. Langsung bawa, itu kenal apa tidak kenal? Tidak kenal. Pura-pura sok kenal sok dekat lah ya, kata Iya. Waka tadi. Itu korbannya di mana, Bay? Di KPR, KPR satu, di mana lagi? di Kemelak, Kemelak satu, di KPR lagi. KPR lagi. Iya, banyak-banyak di KPR. Banyak di KPR. Iya, rata-rata di KPR. Jadi modal Agus ngasih duit, Sudah tuh langsung ini. ngasih duit untuk beli rokok, Iya, beli minuman. sudah tuh minta antar kemana, aku yang bawa motor. Sudah tuh kesuruh turun, dia beli rokok, Cica beli rokok. Saat dia beli rokok, motornya dibawa kabur. Motor apa, Bay, yang sudah diambil? Di hasil ungkap kasus pasal 372 dan 378 bahwa tersangka ini kita dapat informasi bahwa keberadaannya ada di daerah Muncakabau, ya, daerah Muncakabau, Ogo Timur. Jadi tersangka ini memang kita buru sudah lama, ya, sudah lama. Ternyata dia pun menghilangkan jejak, berada di desa Waimadang, Kabupaten Ogo. Tim kami dari Kanit Reskrim dan Opsnal beserta anggota Reskrim berangkat sore kemarin. Puluhan rumah warga Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Bangka Selatan terendam banjir pada Senin 19 September 2022 kemarin. Banjir menerjang seusai wilayah itu diguyur hujan deras sejak subuh. Ketinggian air rata-rata mencapai selutut orang dewasa. Untuk kronologi dari banjir ini dan juga bagaimana situasi di sana saat ini, Tribuners, akan dilaporkan reporter Bangka Pos, ada rekan Adi Saputra di sana. Silakan. Ya, selamat siang rekan Dea, Tribun News dimanapun berada. Pada hari Senin 19 September tahun 2022, sekitar pukul 7 sampai dengan pukul 8 WIB, yang mana puluhan rumah warga di Kecamatan Lepar Pongok, tepatnya di Desa Tanjung Labu, Kabupaten Bangka Selatan, terendam banjir, yang mana kejadian tersebut akibat dari turunnya hujan dari pukul 5.30 sampai dengan siang harinya, yang mana rumah puluhan warga tersebut berada di daerah Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan. Informasi dari Kepala Desa setempat mengatakan bahwa banjir tersebut baru pertama kali terjadi di daerah Tanjung Labu. Namun kejadian banjir tersebut baru pertama kali dan kejadian hanya berlangsung selama 1 jam lamanya, kurang lebih 1 jam lamanya, yang menghantam beberapa rumah yang ada di daerah Tanjung Labu. Akibat banjir tersebut, beberapa ruas jalan, terutama jalan yang ada di penghubung desa, mengalami kerusakan dan rumah warga ada terendam banjir. Kemudian salah satu warga di Tanjung Labu menyebutkan bahwa
kejadian tersebut memang terjadi baru pertama kali dan ada beberapa rumah terdiri dari 8 RT, RT 1 sampai RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6 dan RT 10, RT 7, RT 10 yang mana lingkungan tersebut dihantam oleh banjir yang kurang lebih tingginya 30 hingga 50 cm. Kemudian banjir tersebut tidak terjadi lama karena air yang menghantam puluhan rumah warga itu hanya sepintas dan akibat dari luapan air laut. Kemudian dari pihak desa sendiri sudah menghubungi dinas terkait termasuk dari dinas PUPR dan dinas pemerintah daerah terkait banjir tersebut. Untuk dinas PUPR sudah melakukan peninjauan dan sudah melakukan untuk melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak tersebut. Untuk sementara sekitar pukul 12 air yang menghantam puluhan rumah tersebut sudah surut dan akibat banjir tersebut tidak ada korban jiwa, namun rumah warga terendam oleh banjir. Mungkin seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Adi Saputra untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur. Tribuners, anak di bawah umur di Kota Batu menjadi korban pelecehan seksual oleh ayah tirinya. Sang ibu dan kelima anaknya kemudian diusir karena menolak permintaan mertua untuk mencabut laporan polisi. Mendengar kabar itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengutus jajarannya meninjau langsung kondisi mereka. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Benny Indo, reporter dari Surya Malang yang akan melaporkan kejadian ini selengkapnya. Silakan rekan. Mbak. Oke. Halo, rekan Penny. Ya, bisa laporkan langsung dari Kota Batu, rekan Dea, bahwa peristiwa cukup memilukan terjadi baru saja, bahwa ada seorang ibu dengan 5 orang anaknya yang semuanya perempuan baru saja diusir dari rumahnya karena seorang ibu ini menolak untuk mencabut laporan yang itu merupakan laporan terhadap suaminya. Pasalnya suaminya ini telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak pertamanya. Pelecehan seksual ini dilakukan oleh sang suami tanpa sepengetahuan ibu. Dan ketika anak ini mengeluh dan bercerita, saat itulah orang tua atau ibu ini mengetahui dan kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polres Batu. Dan saat ini saya sedang berada di Polres Batu dan baru saja selesai rilis tersangka pelaku pelecehan seksual oleh pihak kepolisian. Informasi yang saya dapat di lapangan menjelaskan bahwa ternyata peristiwa ini sudah berlangsung sejak lama, sejak 2018, dan itu secara berkelanjutan dilakukan. Modusnya adalah pelaku ini sering memberikan iming-iming terhadap korban, mulai dari mau dibelikan HP sampai yang lainnya. Dan hingga saat ini pun belum ada HP yang diberikan kepada korban sesuai dengan apa yang diiming-imingkan. Dan tadi Pak Kapolres Batu, Pak AKP Okar Samsudin juga mengatakan bahwa mengapa sampai tega kemudian menyetubuhi anak tirinya ini karena ada dorongan nafsu. Dan selain itu juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini baru saja mengutus pegawainya untuk meninjau langsung kasus ini, dan Kementerian Sosial berencana untuk melakukan asesmen, dan hasil dari asesmen itu nanti akan dilakukan pendampingan terhadap kebutuhan para penyintas. Karena saat ini setelah diusir dari rumah, ibu dan 5 orang anaknya yang perempuan semua ini sedang tinggal di sebuah kontrakan di Kota Batu, dan pihak Dinas Pendidikan di Kota Batu juga memberikan perhatian karena anak-anak yang ditinggalkan ini masih sekolah mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Demikian Dea. Baik, Tribuners, rekan Benny juga sudah mendapatkan keterangan dari sejumlah pihak terkait kasus ini. Berikut liputannya. Kemensos, namun kami dari UPT-nya Kemensos yang ada di Pati, Sentra Margolaras Pati, kemudian beliau ini utusan dari pusat dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos. Maksud dan tujuan kami ke sini merespon apa yang ada di media massa
atas perintah langsung dari Ibu Menteri, Bu Risma. Setelah beliau mengetahui ada berita ini dan memang beliau sangat konsen sekali terhadap masalah-masalah sosial, utamanya terkait perlindungan anak. Jadi beliau prihatin dengan kondisi ini sehingga mengutus kami berbanyak ini, Margolar Spasi sama Direktorat Anak untuk memberikan perlindungan pada anak tersebut. Kemudian kita akan assessment permasalahan dan kebutuhannya. Seperti yang telah divisit oleh Sakti Basos kami, dan kemarin Pak Sekdin kami juga turun sama dengan kasihnya yang membidangi, sama kepala bidangnya juga. Itu kondisinya memang sekarang ini semula itu dengan keluarganya, namun keluarga dari pelaku ini kemarin informasinya sempat mengusir dengan banyak anak itu. Nah, kami di sini untuk penampungan kami juga siap, maksudnya siap itu walaupun Kota Batu sekarang ini belum punya shelter untuk penampungan pemerlu pelayanan kesehatan sosial, namun di sini ada shelter yang ada di Bima Sakti PSBB. Bima Sakti itu kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu bagi perlindungan anak dan perempuan. Bisa ditentukan di situ dengan SOP-nya 15 hari ke depan. Namun yang kita pikirkan adalah anak-anak ini perlu sekolah, tidak bisa dibiarkan begitu saja akibat dari itu. Tapi kita berupaya bagaimana nanti Dinas Pendidikan yang akan memberikan peran di sini untuk agar bisa. KPWBI Provinsi Kalimantan Utara bersama Dekranasda Kota Tarakan menggelar kegiatan pelatihan UMKM Batik Tarakan. Kegiatan ini sebagai upaya menghidupkan dan menumbuhkan pasar batik di Tarakan dan Kaltara. Kegiatan berlangsung pada hari Senin 19 September 2022 kemarin di KUMKM Center Kota Tarakan. Bagaimana terkait pelaksanaannya Tribuners akan disampaikan oleh rekan Adi Pausiah, reporter dari Tribun Kaltara yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea, selamat sore Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kaltara. Ya, benar untuk sebagai upaya menghidupkan dan menumbuhkan pasar batik yang ada di Tarakan dan di Kaltara agar bisa dikenal di pasar internasional, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara bersama Dekranasda dan DKUKMP Kota Tarakan melakukan kegiatan pelatihan bagi pelaku pembatik dari kalangan UMKM di Tarakan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 kemarin, berlokasi di KUMKM Center Kota Tarakan. Adapun dikatakan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Bambang Irwanto, memang sebenarnya pelatihan seperti ini dari Bank Indonesia sendiri sudah rutin dilakukan sejak tahun 2020. Namun saat pandemi mulai merebak, kegiatan pelatihan dilaksanakan secara online dan tidak hanya menyasar kepada seluruh pembatik tapi juga kepada pelaku UMKM di sektor lainnya yang ada di Kota Tarakan dan di Provinsi Kalimantan Utara. Dan dikatakan Bapak Bambang Irwanto sendiri, diharapkan dengan ada pelatihan ini bisa menambah ide, bisa menambah kreativitas dari pembatik untuk menciptakan kualitas yang baik dan menciptakan ide dan warna baru bagi batik Tarakan. Dilanjutkan oleh Bambang Irwanto sendiri, di tahun 2020 kemarin sebenarnya sudah ada kajian motif asli batik dari Kaltara, ada 3 dari 11 motif. Namun ini juga belum diresmikan karena masih akan disampaikan kepada Pemda. Dan selain itu juga sebelumnya di tahun lalu 2021 kemarin sudah ada gelaran kreatif UMKM karya batik Paguntaka yang dilakukan dan itu sudah dipasarkan secara online juga. Dan juga di sana juga memperkenalkan sesingal. Dikatakan Bambang Irwanto kembali bahwa memang untuk kegiatan pelatihan kemarin pesertanya juga sudah diseleksi dan terpilih 10 besar yang berhak untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Ia berharap dengan adanya pelatihan bagi pembatik di Tarakan ini bisa menambah
kuantitas serta lebih banyak tenaga entrepreneur dari pembatik yang bisa memenuhi permintaan pasar, dan dengan adanya penambahan ini juga tentu bisa berdampak pada meningkatnya kualitas dan produktivitas batik dari Tarakan dan Kaltara dan bisa dipasarkan sampai tembus di internasional. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners rekan Andi Pausia juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait kegiatan ini, berikut liputannya. Kepada para pembatik kita, dan kita juga mendatangkan dari negara luar terkait dengan masalah pewarnaan yang bagus seperti apa. Nah, pewarnaan juga begitu, warna jangannya itu saja kan, itu cara mencampur warna yang baik nanti menghasilkan motif yang baik seperti apa kan perlu disentuh lagi para pembatik kita. Itu salah satunya pelajaran pada hari ini. Pak, ini pembatik pemula semua Pak yang ikuti pelatihan ini? Ini pembatik yang lama malah 10 orang itu yang kemarin kita latih, kita kembali supaya ya mereka ini ya, di Kaltara mungkin. Ya, kita sudah secara rutin sebetulnya ya, sebagai contoh tahun 2020 sebenarnya kita sudah memberikan pelatihan kepada seluruh pembatik di Kaltara, sebenarnya tidak hanya Tarakan. Tapi sayangnya kan memang tahun 2020 kan masih COVID ya, awal-awal COVID, sehingga pelatihan yang kita lakukan memang secara online. Kita datangkan dulu juga ke Uswatun, tapi memang waktu itu targetnya adalah pembatik existing. Harapannya apa? Mereka bisa belajar bagaimana cara menuangkan ide dengan warna-warna yang mungkin bisa diterima oleh kalangan-kalangan tertentu. Kalau saat ini kan batik Kaltara maupun Tarakan kan sudah punya pasarnya dengan warna-warna yang cerah, gitu ya. Sementara mungkin untuk orang Indonesia biasanya memang lebih menyukai. Informasi selanjutnya datang dari Jawa Timur. Motor listrik saat ini tampaknya mulai dilirik karena bisa menjadi alternatif kendaraan hemat biaya di tengah naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia. Terbaru di Sumeneb, Madura, hadir motor listrik ECGO 5 yang bagaimana terkait motor listrik ini Tribuners akan dilaporkan reporter dari Tribun Madura. Kami sudah terhubung dengan rekan Ali Syahbana di sana. Silakan rekan. Baik, dia dari Sumeneb melaporkan kini sudah hadir di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur di tengah naiknya harga bahan bakar minyak di seluruh Indonesia, yakni motor listrik ECGO 5 dan juga ECGO 3. Ini hadir di Kabupaten Sumeneb dalam rangka di tengah naiknya harga BBM untuk menghemat biaya. Bagi masyarakat Sumeneb yang berminat, monggo disilahkan untuk mengecek langsung di dealer motor listrik ECGO di Jalan Trunojoyo, Kabupaten Sumeneb. Motor listrik ECGO ini hadir di Kabupaten Sumeneb untuk menghemat biaya. Kita sudah wawancara dengan direktur dari motor listrik ECGO di Kabupaten Sumeneb ini, dengan Anas Wahyudi. Ini menyampaikan motor listrik ini bergaransi 3 tahun, baik dari sisi baterainya, dari sisi bayangan, dan juga motor listrik ini ber-STNK dan BPKB. Ini sangat menghemat biaya. Bayangkan dari motor listrik ini hanya memakan 3.000 untuk charger di listrik dan bisa menempuh jarak 80 km. Seperti itu dia dari Sumeneb. Baik, terima kasih rekan Ali Syahbana untuk informasi Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari manajer Transmerdeka Energi Sumeneb, Anas Wahyudi selengkapnya. Kita punya ECGO ada 2 tipe, ada ECGO 5 sama ECGO 3. ECGO 3 yang lebih besar. Nah, ini solusi tepat buat kenaikan BBM. Siap. Nah, saya jelaskan sedikit spesifikasinya ya. Kita soal baterai, kita punya baterai lithium. Baterainya kayak gini. Besar. Ini lithium. Dan baterai apa bang? Jenisnya bang? Lithium. Baterainya jenis lithium. Dan baterai ini kita punya garansi 3 tahun.
Ini litium bukan agi kering. Kebanyakan motor itu pakai agi kering. Kalau agi kering itu nggak ada yang lebih dari 6 bulan garansinya. Pasti 6 bulan garansi. Ini terkait baterai. Garansi baterai berapa? 3 tahun. 3 tahun. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini, Tribuners. Saya Diampita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama